Rumah itu berada di ujung gang kecil, berdinding tembok yang mulai berjamur dan beratap sengkaratan. Disitulah Damar tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Tubuh Damar kurus kering meski usianya baru 30 tahun. Matanya sayu seperti orang kurang tidur, dan kulitnya pucat seperti tidak pernah kena matahari. Sudah hampir 10 tahun tubuhnya seperti itu. Awalnya hanya pusing sesekali, lalu perutnya sering kembung tanpa sebab, sampai akhirnya ia mulai muntah darah dalam tidur dan seluruh tubuhnya seperti digigit serangga yang tak kasat mata. Setiap kali dibawa ke dokter, hasilnya selalu sama, tidak ada yang aneh, kata mereka. Damar pernah dirujuk ke rumah sakit besar di kota, diperiksa darah, jantung, paru-paru, semuanya normal. Bahkan ada dokter yang mengatakan bahwa sakitnya mungkin hanya akibat stres. Padahal Damar tidak sedang memikirkan apa-apa, tidak punya hutang, tidak pula sedang menanggung beban hidup berat selain tubuhnya sendiri. Warga sekitar sudah lama menduga bahwa sakit Damar bukan sakit biasa, tapi ibunya selalu menolak bicara soal hal itu. Katanya, nanti kalau kita percaya, malah makin kuat. Tapi malam-malam panjang yang ia lewati dengan menangis di dapur menunjukkan bahwa hatinya tak setegar ucapan itu. Tetangga mereka, Bu Murni, sering datang menjenguk, membawakan makanan, kadang air rebusan daun yang katanya bisa menguatkan jantung. Tapi anehnya, setiap kali Bu Murni datang, Damar pasti sakit lebih parah malamnya, entah mimisan, entah gatal di sekujur badan sampai kulitnya luka sendiri karena digaruk. Ibunya pernah mencurigai, tapi Bu Murni adalah tetangga sejak dulu. Sejak Damar masih kecil, rumah mereka hanya beda 5 langkah, dan dulu suaminya meninggal setelah bertengkar dengan almarhum ayah Damar soal batas tanah pekarangan yang tak seberapa luasnya. Tahun ke-10 sakit itu, Damar tidak bisa lagi bangun dari tempat tidur, tubuhnya tinggal kulit membungkus tulang, dan setiap malam ia meracau dalam tidur, menyebut nama-nama asing dan bahasa yang tak dimengerti siapapun. Bahkan ibunya mulai mendengar suara langkah kaki di atap rumah menjelang tengah malam, tapi saat dicek, tidak ada siapa-siapa. Sampai suatu malam Jumat, seorang penjual bubur keliling yang lewat depan rumah menyarankan agar Damar dibawa ke dusun seberang. Katanya di sana ada seorang kiai tua yang jarang mau menerima tamu, tapi jika memang gangguan itu dari kiriman, dia bisa membantu mengembalikannya tanpa menyentuh satu helai pun rambut pasien. Ibunya tidak langsung percaya, tapi malam itu Damar bermimpi bertemu seseorang bersorban putih, berdiri di tengah sawah dan memanggil namanya. Kalau kau tak datang, kau akan hilang. Suara itu pelan, tapi membekas sampai Damar terbangun dengan napas tersengal. Besoknya, dengan sisa tenaga dan bantuan 2 tetangga, ibunya membawa Damar ke dusun yang dimaksud, menempuh perjalanan 2 jam dengan mobil sewaan. Jalan kecil berkelok masuk ke tengah persawahan, lalu menanjak ke dataran tinggi yang dikelilingi pohon-pohon tua dan angin yang tidak seperti biasanya. Rumah kiai itu sederhana, bangunannya kayu tua, tanpa pagar, tapi ada kesan sejuk dan bersih yang langsung terasa saat kaki menginjak pelatarannya. Seorang lelaki tua bersorban putih keluar menyambut mereka tanpa banyak tanya, hanya berkata pelan, "Kalian datang tepat sebelum pintunya menutup." Damar duduk bersila di atas tikar pandan, tubuhnya gemetar, tapi kiai itu hanya menatap wajahnya sebentar, lalu memejamkan mata sambil menarik napas panjang. Tangannya menggenggam tasbih hitam yang tampak sudah sangat tua. Lalu ia berkata, "Yang mengikatmu adalah dendam yang sudah membatu, tapi tak akan bisa bertahan lebih lama dari keikhlasan ibumu." Damar tidak mengerti, tapi ibunya menunduk. Dan untuk pertama kalinya, air matanya jatuh bukan karena putus asa, tapi karena rasa yang belum sempat ia ungkapkan pada seseorang yang dulu ia sakiti diam-diam. Kiai tua itu tidak langsung mulai ruqyah atau membaca doa, ia hanya duduk diam di depan Damar, matanya memandang lurus tanpa berkedip,
seakan melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh orang biasa. Suasana terasa hening, bahkan suara angin pun seperti berhenti mendesir di antara celah kayu rumahnya. Damar berkeringat dingin, tangannya gemetar, dan dadanya sesak seperti ada batu besar menindihnya. Matanya sempat berkunang-kunang, tapi ia paksa untuk tetap terbuka, karena entah kenapa, ia merasa kalau ia menutup mata terlalu lama, ia tidak akan bangun lagi. Sementara itu, Kiai memegang segenggam garam dan meletakkannya di atas sehelai kertas putih, lalu mencelupkan satu ujung kertas itu ke dalam air kendi yang sudah ia bacakan sesuatu sebelumnya. Air itu tampak biasa saja, tapi baunya sangat asing, seperti bau tanah yang terlalu tua, atau bau yang keluar dari mimpi buruk yang sudah dilupakan. Ini bukan kiriman biasa, gumam Kiai itu pelan, santet ini ditanam, bukan dilempar, dan yang menanamnya, tahu kapan kau akan paling lemah. Ibunya Damar menutup mulutnya dengan tangan, air matanya kembali jatuh, ia baru paham maksud Kiai itu, selama ini ia memang sering membuka pintu rumah untuk Bu Murni. Tanpa sadar, tiap kali Bu Murni datang, ia juga membawa daun atau bunga yang ditaruh di pot depan, katanya untuk wangi-wangian. Padahal bisa jadi itulah jalannya masuk kiriman itu ke tubuh Damar. Kiai mengambil sisa garam tadi dan menaburkannya ke tungku kecil di depannya. Seketika keluar asap putih yang mengalir ke arah tubuh Damar, dan saat asap itu menyentuh dada Damar, tubuhnya mendadak kejang, kakinya lurus kaku, matanya membelalak, dan dari tenggorokannya terdengar suara seperti tertawa kecil, tapi bukan suara Damar. Suara itu lirih, seperti perempuan tua yang menyeringai sambil menahan amarah. Sudah 10 tahun, biar dia jadi milikku saja. Suara itu menggema dari dada Damar sendiri, membuat ibunya menjerit pelan dan merapat ke tembok. Kiai tetap duduk tenang, hanya mulutnya yang bergerak, membaca sesuatu yang tidak terdengar keras, lalu meletakkan tangannya di dada Damar tanpa menyentuh kulitnya langsung, dan pelan-pelan, suara itu meredup, hilang seperti air surut, digantikan dengan napas Damar yang kembali tersendat. Dia menanam boneka berisi lintah dan pecahan kuku, dikubur di bawah pot jambu depan rumahmu, kata Kiai itu, matanya masih tak berkedip, dan selama itu tak dibakar dan diangkat, Damar akan tetap jadi tempat menetasnya. Ibunya mengangguk cepat, seperti ingin segera lari pulang dan membongkar tanah di depan rumahnya. Tapi Kiai mengangkat tangan, jangan disentuh sendiri, nanti malah pindah ke tubuhmu. Malam itu mereka menginap di rumah Kiai. Damar tertidur dengan tubuh dibaluri air doa dan minyak bidara. Ibunya tidur di serambi dengan tubuh menyelimuti tas kecil berisi pakaian ganti, dan Kiai duduk di pojok ruangan, tak pernah benar-benar tidur, hanya bersandar dengan tasbihnya bergerak pelan di tangan kanan. Menjelang subuh, Damar bermimpi seseorang berdiri di bawah pohon jambu rumahnya, mengenakan baju hitam dan wajahnya tidak kelihatan, hanya suara yang terdengar jelas, "Kalau kau hidup, aku kehilangan hidupku." Lalu bayangan itu tersenyum, dan darah mengalir dari matanya, bukan menangis, tapi menantang. Pagi itu langit tertutup awan kelabu, meski matahari sudah tinggi, sinarnya seakan tertahan sesuatu yang berat, udara terasa dingin dan lembab, seperti menjelang hujan tapi tak kunjung turun. Kiai berjalan di depan, memegang tas kain kecil yang ia bawa sejak malam tadi, di dalamnya ada garam, pisau kecil, dan sehelai kain kafan bekas pemakaman. Ibunya Damar membuka pintu rumah perlahan, takut melihat sesuatu yang tak biasa, dan benar saja, saat mereka semua berdiri di halaman depan rumah Damar, aroma anyir samar langsung menyergap dari arah pot jambu yang diletakkan sejak bertahun-tahun lalu. Tanahnya lembab padahal tidak hujan, dan daunnya menguning tidak wajar. "Di sini," bisik Kiai, lalu meminta Damar duduk di dalam rumah, jauh dari tempat itu, agar tidak langsung terkena hembusan apapun yang keluar. Kiai mengambil sendok kecil dari tas kainnya,
mulai menggali pelan di bawah pot. Tanah yang semula hitam berubah kecoklatan seperti daging busuk, dan tak lama kemudian, sendok itu membentur sesuatu, bukan batu, tapi keras dan licin, seperti plastik yang sudah membusuk. Dengan sangat hati-hati, Kiai mengangkat bungkusan itu, warnanya coklat kehijauan, dililit benang merah dan daun-daun yang sudah hancur. Ketika dibuka, di dalamnya ada boneka kain yang diisi lintah kering, pecahan kuku, rambut yang masih basah, dan potongan foto Damar yang matanya dilubangi dengan jarum. Ibunya langsung muntah di tempat, tubuhnya lemas, dan tangan gemetar seperti kejang, tapi Kiai tetap tenang. Ia membaca pelan-pelan doa yang tidak pernah diajarkan di pesantren, doa yang hanya boleh dibaca ketika ada sesuatu yang hidup dalam benda mati. Dari dalam boneka itu, tiba-tiba keluar seekor lintah besar, masih bergerak, meski tanpa air, badannya menggeliat dan mengeluarkan cairan hitam kental yang langsung membuat udara sekitarnya berbau busuk seperti bangkai hewan yang dikubur dangkal. Kiai mengambil garam dan menaburkan lingkaran di sekeliling boneka, lalu mengambil pisau kecil dan menusuk kepala boneka itu 1 kali. Suara mendesis terdengar dari dalam tanah, bukan dari mulut boneka, tapi dari bawah permukaan, seperti ada sesuatu yang kecewa karena rumahnya dibongkar paksa. "Ini bukan kiriman sekali," ucap Kiai, "dia pakai penjaga, makhluk yang dibiarkan tinggal di halaman rumahmu sejak awal, dikasih makan setiap malam Jumat lewat bunga yang ditanam Bu Murni, karena itu tiap malam Jumat kau paling sakit." Ibunya mengangguk pelan, seperti baru mengerti kenapa tiap malam Jumat tubuh Damar demam tinggi, meski tidak pernah merasa kedinginan, dan kenapa tiap kali Bu Murni selesai menyiram bunga, ia selalu mengusap tiang rumah sebelum pulang. "Penjaga ini belum pergi," lanjut Kiai, "ia akan tetap menunggu tuannya mati, atau sampai tempat ini dibakar habis, tapi kita bisa usir dia tanpa membunuhnya, asal orang yang diberi makan selama ini berhenti memberi." Sore itu, Kiai membakar boneka santet dan seluruh sisa bahan dari dalam pot di belakang rumah. Apinya tidak besar, tapi asapnya pekat dan berputar ke arah selatan, bukan ke atas, dan saat api padam, seekor cicak jatuh dari atap ke bara api, dan langsung meletup seperti pecahan daging kering. Malamnya, Damar tidur tanpa mimpi untuk pertama kali dalam bertahun-tahun. Tidak ada keringat dingin, tidak ada sesak napas, dan tidak ada suara-suara asing di dalam kepalanya, hanya suara hujan rintik di luar jendela, dan nyanyian jangkrik yang kembali terdengar setelah lama menghilang. Namun Kiai tahu, ini baru awal, karena selama pengirimnya masih hidup, dan masih menyimpan dendam yang sama, apapun bisa kembali menetas, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sore itu langit cerah, tapi angin yang lewat di depan rumah Bu Murni terasa kering dan panas, seperti embusan dari tungku tua. Kiai datang sendirian, mengenakan sarung gelap dan sorban lusuh, tangannya menggenggam tasbih kayu hitam yang terus bergerak tanpa suara, langkahnya pelan, tapi matanya tajam menatap pagar bambu rumah di depannya. Bu Murni sedang menyiram bunga melati di depan rumah. Ia tersenyum tipis saat melihat Kiai, tapi senyuman itu terasa berat, seperti bukan ditarik dari wajah, melainkan dipaksa keluar dari dalam hati yang menahan banyak sekali bisikan. "Lama tak kesini, Kiai," ucapnya pelan, nadanya sopan, tapi tubuhnya sedikit gemetar saat tangan kirinya menyentuh gagang pintu, seolah ingin masuk sewaktu-waktu. "Saya hanya lewat, ingin minta izin," jawab Kiai sambil menatap bunga melati yang batangnya lebih tinggi dari seharusnya. "Saya akan ambil tanah dari depan rumah ini, untuk kebutuhan wirid, tak banyak, hanya 1 genggam, boleh?" Bu Murni menatap Kiai lama, lalu mengangguk pelan, tapi matanya tidak lepas dari gerak tangan Kiai yang mulai menggali pelan di dekat pot. Tanah yang ia ambil tampak biasa, tapi Kiai mencium aroma hangus samar, dan di bawah permukaan itu,
ia melihat selembar benang merah hampir putus, seolah baru saja diputus paksa dari sesuatu yang lebih besar. Setelah mengambil segenggam tanah itu, Kiai berpamitan, tapi saat membalik badan, Bu Murni memanggil pelan, "Kalau saya minta maaf, apakah akan berubah semua yang sudah terjadi?" Kiai tidak menjawab langsung, hanya menoleh dan menatap matanya dalam-dalam, lalu berkata, "Maaf tak menghapus dendam kalau niatnya belum ikut pergi, dan niat itu masih di dalam rumah ini." Setelah Kiai pergi, Bu Murni masuk ke rumahnya, menutup jendela rapat, dan tidak terlihat keluar selama 3 hari. Beberapa tetangga mengatakan mereka mendengar suara orang bercakap dari dalam rumah itu tengah malam. Bukan suara Bu Murni, tapi suara laki-laki tua yang tertawa dan mengucap nama Damar berulang-ulang. Sementara itu, di rumah Damar, tubuhnya mulai membaik, meski masih lemas. Ia sudah bisa duduk di kursi bambu depan rumah dan mendengar suara azan tanpa merasa pusing. Namun malam keempat setelah boneka santet dibakar, ia kembali bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia berada di tengah pekarangan rumah Bu Murni, tanah di sekelilingnya basah dan berlumpur, dan di bawahnya ada tangan-tangan kecil mencakar-cakar dari dalam tanah. Tangan itu bukan tangan manusia, bentuknya aneh, seperti tulang yang dibalut lumpur, dan dari balik pohon melati, muncul sosok perempuan tua mengenakan kerudung hitam, wajahnya hangus terbakar setengah. "Biar kau hidup," katanya, "tapi aku sudah tertanam di darahmu." Damar terbangun dengan dada sesak, keringat dingin membasahi bantal, dan suara ayam belum terdengar, tapi ia mendengar bunyi air dari dapur seperti ada yang sedang mencuci kain kotor. Padahal ibunya masih tidur dan semua keran sudah ditutup sejak malam. Kiai datang pagi itu dengan wajah lebih murung dari biasanya, membawa tanah yang ia ambil dari depan rumah Bu Murni dan menaruhnya di atas sajadah kecil. Ia membaca doa pendek lalu menaburkan garam di sekitarnya, dan saat garam itu menyentuh tanah, keluar asap tipis dari dalamnya, serta bau amis yang tidak berasal dari benda duniawi. "Dendam ini sudah menetas terlalu lama," ucap Kiai, "dan dia tidak sekadar mengikat tubuhmu, tapi juga anak keturunanmu nanti." Ibunya Damar menangis pelan, tidak tahu harus menjawab apa, tapi Kiai hanya menunduk, lalu menatap Damar dan berkata, "Sekarang sudah bukan soal menyembuhkan, tapi soal memilih, apakah akan dikembalikan, atau dihapus dengan luka yang lebih besar." Damar menatap Kiai lama, lalu menunduk dan menjawab pelan, "Saya ingin mengembalikannya." Malam itu hujan turun tanpa suara, tidak deras, tapi rintiknya terasa seperti tetesan yang sengaja diletakkan satu-satu di atas genteng. Pelan dan teratur, Kiai menyalakan pelita kecil di tengah ruang tamu rumah Damar. Tak ada lampu listrik, tak ada suara televisi. Hanya temaram nyala api yang membuat bayangan dinding bergerak pelan seperti mengikuti bisikan. Di hadapannya terbentang kain putih, di atasnya diletakkan 3 benda utama, segenggam tanah dari depan rumah Bu Murni, rambut Damar yang rontok selama sakit, dan sebutir telur ayam kampung yang diambil sebelum subuh dari kandang tetangga yang tidak memiliki anak kecil. "Ikutkan darah, tapi jangan tumpahkan," ucap Kiai sambil menusuk ujung jari Damar dengan duri jeruk. Satu tetes darah jatuh ke atas telur, tidak pecah, hanya diam, lalu perlahan meresap masuk seolah telur itu memang lapar menunggu. Ibunya Damar duduk di dekat pintu, wajahnya pucat, mulutnya komat kamit membaca salawat, tapi tangannya memegangi tasbih seperti pegangan terakhir di tengah badai yang tidak bisa dipahami. Kiai meminta agar tidak ada suara selama proses, karena segala hal yang terucap bisa didengar oleh yang menunggu di balik tanah. "Ritual pertama bukan untuk menyerang, tapi membuka jalur," kata Kiai, "karena yang mengikat Damar selama ini sudah bukan hanya kiriman biasa, tapi sudah menjadi tempat tinggal makhluk yang merasa berhak atas tubuhnya,
dan untuk itu harus diusir dari dalam tanpa membuatnya liar. Kiai menyiram air kembang setaman ke atas tanah dalam kendi, lalu membaca doa pelan. Setiap kali ia menyebut nama Damar, lilin di sudut ruangan bergoyang seperti tertiup angin, padahal semua jendela tertutup, dan udara di dalam rumah berubah pengap seperti ruang kosong yang tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, telur yang tadi diam retak sendiri, bukan karena pecah, tapi seperti ditekan dari dalam, dan dari retakan kecil itu keluar cairan kental hitam yang berbau amis. Damar meringis, dadanya terasa terbakar dan punggungnya terasa berat seperti sedang ditunggangi sesuatu yang tidak kasat mata. Kiai langsung membacakan doa dengan nada lebih keras, lalu menaburkan abu dupa ke dalam kendi. Seketika itu juga, angin kencang menghantam dinding rumah dari luar, tidak seperti angin biasa, tapi seperti seseorang yang mendorong dengan marah dari semua arah. Dia tahu kita sedang membuka jalannya kembali, kata Kiai, tapi dia tidak tahu kita akan mengembalikan lebih dari yang dia kirim. Setelah telur benar-benar retak dan isi cairan hitamnya diserap tanah, Kiai mengambil kain putih itu dan membungkus semua sisa ritual, lalu memasukkannya ke dalam bumbung bambu yang disegel dengan lilin cair dan benang putih. Ini bukan untuk disimpan, ucapnya, tapi untuk dipulangkan. Besok malam, kata Kiai, bungkusan itu akan dikembalikan ke depan rumah Bu Murni, ditanam kembali di tempat yang sama saat bulan mati, tanpa cahaya, tanpa saksi, dan harus dilakukan oleh orang yang paling disakiti. Damar menunduk lama setelah mendengar itu, tangannya masih gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena ada sesuatu yang sejak lama ia tahan, perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika medis atau nama penyakit, hanya dendam yang perlahan-lahan berubah bentuk menjadi keberanian. Namun Kiai memperingatkan satu hal, jika kau ragu saat menanamnya kembali, kalau hatimu masih ingin memberi maaf, jangan lanjutkan, karena ritual ini akan mengembalikan semua rasa sakit, rasa kehilangan, dan rasa dihantui, pada si pengirimnya, utuh seperti semula. Damar mengangguk pelan, tapi dalam hati ia tahu, rasa yang selama 10 tahun hidup bersamanya, tidak layak dikembalikan dalam bentuk setengah. Malam itu tidak berangin, tapi udara terasa bergerak, seperti ada sesuatu yang lewat tanpa suara, langit gelap total, bulan hilang, bahkan bintang pun tidak menampakkan diri. Jalanan kampung lengang, hanya ada suara anjing yang menggonggong dari kejauhan, dan bunyi bambu dipukul angin di sawah belakang. Damar berjalan pelan membawa bumbung bambu yang sudah dibungkus kain kafan tipis. Langkahnya berat, bukan karena lelah, tapi karena tubuhnya seperti ditarik ke belakang, seakan sesuatu di dalam dada masih belum benar-benar yakin untuk meneruskan. Kiai menunggu di ujung gang, berdiri diam sambil memegang lampu minyak kecil. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi sorot matanya cukup memberitahu bahwa malam ini tidak boleh gagal, karena jika gagal, semua yang disimpan akan kembali, tapi dengan arah tak terkendali. Ibunya Damar tidak ikut, ia hanya berdoa di sudut rumah, wajahnya ditutup mukena, dan tak berhenti menggumamkan ayat-ayat pendek sambil menggenggam segelas air putih yang telah didoakan sejak petang. Rumah Bu Murni gelap, tidak seperti biasanya, tak ada lampu teras, dan pintu pagarnya sedikit terbuka, menimbulkan bunyi berderit saat disentuh angin. Damar berjalan mendekat, jantungnya berdetak kencang, tapi wajahnya datar, tidak ada marah, tidak ada takut, hanya diam yang berisi. Ia menggali di bawah pot jambu tempat pertama kali kiriman itu masuk, tanahnya lebih basah dari biasanya, dan ketika cangkul kecil menyentuh tanah itu, keluar bau seperti kain lapap yang direndam darah lama. Damar tidak berhenti, ia memasukkan bungkusan bambu ke dalam lubang yang dibuatnya, lalu menimbun kembali sambil membaca pelan. Saya tidak balas, saya hanya mengembalikan,
biar yang dikirim pulang ke asalnya. Saat tanah terakhir ditimbun, angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah dalam rumah Bu Murni. Pintunya terbuka sendiri, dan dari balik kegelapan dalamnya, terdengar suara kursi jatuh, lalu suara perempuan merintih seperti sedang menahan luka lama yang dibuka paksa. Damar berdiri kaku, tubuhnya berkeringat meski udara dingin. Ia menatap rumah itu beberapa detik sebelum akhirnya berbalik dan berjalan cepat menjauh. Kiai menyambutnya tanpa berkata apapun, hanya menepuk pundaknya sekali, dan memberi isyarat untuk tidak menoleh ke belakang. Malam itu Damar tidak mimpi apapun, tubuhnya terasa ringan, dan nafasnya terasa penuh, seperti paru-parunya kembali diisi udara setelah bertahun-tahun berisi bayangan. Saat bangun, ia melihat wajah ibunya tertidur di kursi, mukena masih menempel di kepala, dan di tangannya masih menggenggam gelas air doa yang sekarang sudah dingin. Namun, di rumah Bu Murni, pagi itu berbeda. Warga mulai ramai setelah mendengar jeritan yang keluar menjelang subuh. Saat ditemukan, Bu Murni tergeletak di lantai ruang tamu. Tubuhnya menggigil dan matanya tak mau menutup, terus terbuka menatap langit-langit, seperti sedang melihat sesuatu yang hanya ia sendiri yang tahu. Ia tidak meninggal, tapi tidak juga sadar, hanya duduk diam sambil menyebut-nyebut nama yang tak dimengerti, dan dari mulutnya keluar bau anyir yang membuat semua orang yang datang langsung menutup hidung. Kiai datang siang itu dan hanya berdiri di depan pagar rumah Bu Murni, tidak masuk, hanya berkata pelan, sudah kembali ke asalnya, sisanya tinggal bagaimana ia menyambutnya. Damar berdiri di sampingnya, menatap rumah itu lama, lalu berkata, kenapa saya tidak merasa lega? Kiai menjawab tanpa menoleh, karena dendam memang tidak pernah membuat orang sembuh, ia hanya memutus ikatan yang sakit, bukan menyembuhkan lukanya. 3 hari setelah pengembalian itu, tubuh Damar benar-benar membaik, ia bisa berjalan keliling rumah tanpa lemas, bisa makan tanpa mual, dan tidur tanpa terbangun karena suara aneh atau mimpi buruk. Semua seperti kembali normal, bahkan ibunya mulai membersihkan rumah tanpa rasa takut melihat sudut-sudut yang dulu terasa berat. Namun, ada satu hal yang tidak sama, setiap malam Damar selalu terbangun jam 2:15, selalu jam yang sama, tanpa suara, tanpa mimpi, hanya matanya terbuka sendiri dan tubuhnya merasa seperti diawasi, bukan dari dalam rumah, tapi dari dalam dirinya sendiri. Ia tidak merasakan sakit, tapi ada yang berbeda saat bercermin, matanya tampak lebih gelap dari biasanya, bukan karena kurang tidur, tapi seperti ada bayangan tipis di balik bola mata, seolah sesuatu pernah tinggal di sana dan belum benar-benar keluar. Kiai datang siang itu, tanpa diminta, hanya mengetuk pagar dan masuk begitu saja. Ia membawa seikat daun kelor dan air dari sumur tua di desa sebelah, lalu meminta Damar duduk bersila di depan ruang tengah, di mana matahari jatuh tegak dari jendela kecil. Kadang apa yang kita kembalikan, menyisakan kulitnya, ucap Kiai pelan sambil memercikkan air ke wajah Damar, yang kita singkirkan tubuhnya, tapi bayangannya kadang menempel, apalagi kalau sudah tinggal terlalu lama. Damar tidak berkata apa-apa, hanya menunduk, dan saat air itu menyentuh tengkuknya, ia menghela napas berat seolah paru-parunya kembali mengeluarkan sisa udara dari tahun-tahun yang tak selesai. Di malam keempat, ibunya terbangun dan melihat Damar berdiri di dapur dalam gelap, tidak bergerak, hanya memegang pisau dapur dan menatap ke arah jendela yang tertutup. Ia tidak menjawab saat dipanggil, dan baru sadar setelah tubuhnya diguncang pelan, matanya kosong, tapi tidak tidur, hanya tidak sepenuhnya sadar. Esoknya, Kiai datang lagi dan menyuruh ibunya mengganti semua kaca cermin di rumah. Bayangan itu tak suka kehilangan rumahnya, ia akan cari pantulan untuk kembali, katanya. Damar mulai jarang bicara, bukan karena kembali sakit,
tapi karena ada suara dalam pikirannya sendiri. Bukan suara asing, tapi seperti versi dirinya yang lain, yang lebih dingin, lebih tenang, dan sering menyuruhnya diam saat ingin marah, saat ingin menangis, saat ingin merasa. Ia duduk di depan rumah setiap sore, menatap pohon jambu yang dulu jadi tempat masuknya santet, dan sekarang tumbuh subur dengan daun lebih hijau dari sebelumnya. Bahkan ada burung kecil yang bersarang di dahannya, tapi setiap kali Damar menatap batangnya lama-lama, ada sensasi seperti sedang melihat pintu ke sesuatu yang seharusnya sudah ditutup. Malam ketujuh, suara ayam jantan berkokok pukul 1 dini hari, tidak wajar, dan Damar kembali terbangun pada jam 2:15. Kali ini ia berdiri di kamar mandi, telapak kakinya basah oleh air, tapi ia tidak tahu kapan terakhir kali keluar dari kamar. Kiai datang pagi itu dengan wajah lebih tegas. Ia membawa cermin kecil berbingkai kuningan dan menyuruh Damar duduk menghadapnya, lalu menaruh cermin itu di depan wajah Damar tanpa berkata apa-apa. Untuk sepersekian detik, pantulan Damar tidak bergerak bersamaan dengannya. Saat pantulan di cermin tak bergerak bersamaan, Kiai hanya menutup mata, lalu berkata pelan, yang dikembalikan adalah tubuhnya, tapi sebagian jiwanya tertinggal di sini, dan dia menyaru lewat rasa, lewat tidur, lewat air yang kau sentuh. Damar duduk diam, tak bertanya, tak juga menolak. Ia tahu sejak malam ketiga bahwa ada yang masih melekat di dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sebagai penyakit, tapi terasa seperti sedang ditemani oleh seseorang yang tidak pernah benar-benar memperkenalkan diri. Kiai mengambil kain kafan kecil yang dibakar ujungnya, lalu mengikatkan pada gelang akar bahar di tangan kanan Damar. Ini bukan untuk melindungi, tapi untuk menahan sebelum kau siap memutuskan sendiri, katanya. Ritual terakhir bukan dilakukan di rumah, tapi di sendang tua di pinggir desa, tempat yang hanya dikunjungi orang-orang pada malam Suro atau malam Jumat Kliwon, tempat yang sunyinya bukan karena jauh, tapi karena semua tahu, suara di sana tak hanya datang dari air. Malam itu Damar pergi hanya ditemani Kiai, membawa cermin kecil berbingkai kuningan dan sehelai kain bekas alas tidur yang dulu sering dibasahi keringatnya saat kerasukan. Mereka tidak bicara sepanjang jalan, hanya mendengar bunyi langkah di jalan tanah dan desak angin yang menolak menyentuh daun-daun. Di depan sendang, Kiai menancapkan lilin kecil di atas batu pipi, lalu memberi isyarat agar Damar duduk sendiri menghadap permukaan air. Panggil dia, tapi jangan bicara dengan suara keras, cukup dalam hati, lalu tatap wajahmu di air, dan tunggu sampai dia menunjukkan wujudnya. Damar menurut, duduk di atas batu, membuka cermin kecil, dan meletakkannya di permukaan air sendang, lalu menatap bayangan dirinya yang tampak gelap di bawah cahaya lilin. Selama hampir 5 menit tak terjadi apa-apa, sampai akhirnya air sendang bergelombang kecil tanpa sebab, dan wajah dalam cermin tersenyum. Tapi bukan senyum Damar. Senyum itu lambat, tidak manusiawi, dan mata dalam bayangan itu berubah hitam pekat, seperti lubang, bukan bola mata, hanya ruang kosong yang menghisap balik pandangan Damar. Kalau aku pergi, sebagian dari dirimu ikut denganku, bisik suara itu dalam kepala Damar, kau akan kembali seperti dulu, lemah, sakit, dan tak terlihat siapapun. Damar menggenggam akar bahar di tangannya kuat-kuat, lalu membisikkan satu kalimat yang ia tulis sendiri malam sebelumnya. Bukan doa, bukan kutukan, hanya pengakuan bahwa ia tidak ingin sembuh jika harus berbagi tempat dengan sesuatu yang bukan miliknya. Ia mencelupkan cermin ke dalam sendang, menekannya sampai kaca retak dan pecah pelan, lalu menutup mata sambil merendam tangannya sendiri di air dingin itu, dan saat ia membuka mata, air sendang sudah tenang, dan pantulan wajahnya kembali utuh, diam, dan gelap seperti seharusnya. Kiai mendekat dan mengambil pecahan cermin yang tersisa,
lalu membungkusnya dengan kain putih dan menanamkannya di samping akar pohon beringin dekat sendang. Bayanganmu tidak bisa menyentuhmu lagi kalau tidak punya rumah untuk memantul, katanya. Malam itu, Damar tidur di rumah Kiai, tanpa gangguan, tanpa mimpi, dan ketika bangun, untuk pertama kali dalam 10 tahun, ia tidak tahu jam berapa ia terbangun, karena ia tidak terbangun oleh suara apapun. Hanya oleh rasa kosong yang akhirnya terasa miliknya sendiri. Pagi itu Damar pulang ke rumah dengan langkah ringan, tubuhnya tidak lagi dingin saat bangun tidur, tidak lagi merasa diawasi ketika lewat di depan cermin, dan tidak lagi mendengar suara-suara samar yang memanggil namanya dari arah yang tidak pernah bisa dia cari. Ibunya menyambut dengan senyum lega, menatap wajah anaknya yang sekarang benar-benar tampak hidup, bukan hanya tubuh yang bergerak, tapi mata yang utuh, tidak separuh di sini dan separuh di tempat lain. Namun ada satu hal yang langsung menarik perhatian Damar, rumah Bu Murni sepi, lebih sepi dari biasanya, dan pintunya tertutup rapat, semua jendela diganjal dari dalam, dan pot bunga melati yang dulu dirawat rapi, sekarang kering dan berjatuhan daunnya. Tetangga bercerita bahwa Bu Murni sudah dibawa anak angkatnya ke kota sejak 3 hari lalu, setelah mengalami gangguan malam-malam berturut-turut. Tubuhnya menggigil setiap pukul 2, dan kadang berbicara dengan bayangannya sendiri di jendela, sampai akhirnya meminta sendiri untuk dijauhkan dari rumah itu. Tapi anehnya, sejak ditinggal, rumah itu tak pernah benar-benar kosong. Warga yang lewat sering melihat lampu teras menyala padahal tak ada listrik, atau mendengar bunyi kursi diseret di dalam, padahal semua perabot sudah dipindahkan. Bahkan anak-anak yang bermain layangan di dekat situ mengaku melihat perempuan tua duduk di kursi goyang di dalam, menatap keluar tanpa mata. Kiai datang sore itu, mengajak Damar berdiri di depan rumah Bu Murni, membawa segenggam tanah yang dulu pernah dikubur kembali oleh Damar sendiri. Tanah itu sekarang kering, keras seperti batu, dan tak bisa dihancurkan meski direndam air. Tempat ini pernah jadi rumah untuk sesuatu, kata Kiai, dan rumah yang pernah diisi, tidak bisa ditinggal begitu saja, harus ditutup, harus dikunci. Damar mengangguk pelan, lalu meminta izin masuk ke dalam rumah itu 1 kali saja, untuk memastikan tak ada yang tertinggal. Kiai menatapnya lama, lalu menyerahkan seutas tali putih yang sudah dibacakan doa, dan menyuruh Damar mengikatkannya di gagang pintu sebelum keluar nanti. Di dalam rumah itu udara berat, seperti ruangan yang menyimpan napas orang selama bertahun-tahun tanpa pernah dibuka. Dindingnya lembab, dan di ruang tengah, ada bekas tapak kaki kecil berjejer menuju kursi kayu di sudut ruangan. Damar berdiri di sana beberapa saat, lalu berkata pelan ke dalam ruangan, "Aku sudah kembalikan apa yang kau kirim, sekarang biarlah rumah ini kosong seperti dulu, tak ada lagi darah yang harus dibayar." Saat ia membalik badan, suara kursi bergoyang sendiri di belakangnya, pelan, ritmis, seperti menjawab tanpa suara, tapi Damar tidak menoleh. Ia keluar perlahan, menutup pintu, dan mengikat tali putih di gagang pintu seperti yang Kiai minta. Keesokan harinya, rumah itu tidak lagi terdengar suara, tidak lagi ada lampu menyala sendiri, dan pot bunga yang kemarin kering, pagi itu tumbuh tunas baru. Kiai hanya berkata 1 kalimat saat melihat itu, rumah tidak harus dibakar untuk bersih, kadang cukup diberi perpisahan yang benar. 3 bulan setelah semua selesai, Damar mulai bekerja di bengkel sepupunya, tubuhnya kuat, wajahnya cerah, dan senyumnya tidak lagi disimpan. Ia tidak lagi memandang jam dinding setiap malam, tidak lagi takut mendengar suara ayam jantan terlalu dini atau angin yang datang tanpa sebab. Ia mulai menanam sendiri bunga di halaman rumah, bukan untuk tujuan mistis, hanya karena ia suka warnanya, dan karena sejak sendang itu,
Ia tahu bahwa sesuatu yang gelap bisa pulih jika diberi tempat terang untuk kembali tumbuh. Bu Murni belum kembali, dan rumahnya sekarang ditutup rapat oleh pihak keluarga. Tapi tidak ada lagi cerita aneh dari sana. Bahkan anak-anak mulai berani bermain petak umpet di halaman rumah itu, dan tanaman melati yang sempat mengering kini berbunga pelan-pelan. Kiai datang sekali dalam 2 minggu, bukan untuk meruqyah atau memberi nasihat, tapi untuk minum teh dan bicara hal biasa, tentang musim tanam, tentang harga beras, atau kadang hanya duduk diam memandangi burung gereja yang hinggap di pagar. Satu sore, Damar bertanya pada Kiai, "Kenapa saya tidak merasa menang setelah semua ini selesai?" Kiai menatapnya lama, lalu menjawab, "Karena kau tidak sedang menang, kau hanya berhenti memelihara luka yang bukan milikmu. Itu bukan kemenangan, itu penyadaran." "Lalu kenapa rasanya masih berat di dada kadang-kadang?" tanya Damar. "Karena yang pergi adalah gangguannya," ucap Kiai, "tapi memorinya tinggal, dan itu tidak bisa dibakar dengan dupa, tidak bisa dikunci dengan doa, hanya bisa dilewati, sedikit demi sedikit, dengan hidup." Damar mengangguk pelan, lalu menatap halaman yang mulai dihuni oleh anak-anak ayam kecil. Ia tidak bertanya lagi, hanya duduk diam sambil mendengarkan angin lewat di sela-sela daun pisang, tidak membawa suara apapun, hanya napas panjang dari waktu yang akhirnya berjalan seperti seharusnya. Di kamar tidurnya, cermin besar sudah tak ada, diganti lukisan tua peninggalan ayahnya, dan jam dinding yang dulu rusak kini berdetak normal, tidak pernah berhenti di angka 2:15 lagi. Dan malam-malamnya kini hanya diisi oleh suara jangkrik, suara air kendi yang menetes, dan kadang oleh suara ibunya yang mengaji perlahan sebelum tidur. Semua suara itu nyata, tak ada lagi yang samar, tak ada lagi yang menunggu di balik bayangan. Damar tahu, yang ia lalui bukan kutukan, tapi perjalanan, dan setiap perjalanan pasti menyisakan luka, tapi tidak semua luka harus dibawa sampai mati. Sebagian cukup ditanam, dan dibiarkan tumbuh menjadi pelajaran. Tamat.